Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya akan memberikan info-info yang mantap-mantap mengenai PP. Di samping nanti berita yang good news, saya akan memberikan TAPP yang terjadi di Delinya, ya. Jadi sebelum itu saya jelaskan PP ini koin yang terbaik di antara koin-koin yang baik. Di meme coin yang terbaik adalah PP. Dilihat dari kapitalisasi pasar, dilihat daripada rankingnya. Memang banyak koin-koin yang terbang lebih tinggi daripada PP, tapi harus waspada. Yang sudah-sudah koin-koin seperti itu hipnya nggak lama, masanya nggak lama. Bolehlah untuk scalping sesaat, boleh-boleh saja. Tapi kita harus perhatikan historinya yang sudah-sudah. Saitama, Setmum, PTT, Raca, macam-macam lain lagi. Ternyata hanya isinya investor abal-abal belaka. Ketika market kecil dan mereka sudah kabur dari jadi investor, keluar dari koin itu udah TP, maka nyusruk nggak bangun-bangun lagi. Maka bagi pemain receh uang kecil, saya harap jangan terkecoh dengan yang lain. Masuklah koin-koin yang bagus di top CMC, yaitu saya nggak tipu-tipu kalian. Masuklah BTC, ETH, BNB, Solana, juga Polygon boleh, juga ada CoinJack, PancakeSwap, Uniswap, kemudian Cardano. Itulah histori yang sudah terjadi, selalu ATH. Akan tetapi koin-koin yang lain seperti SRP dan XLM juga yang lain-lainnya jarang sekali terjadi masuk ATH. Untuk meme coin saya masih menjagokan di PP ini karena yang menurut saya rapotnya data terbagus ada di PP. Oke lah, kita lanjut saja, nggak lama-lama. Ini kalau dilihat dari MA hijau biru menggunting cross arah atas ke merah, artinya ini akan melanjutkan kenaikan, ya. Ini akan melanjutkan kenaikan dan selalu turun di hijau akan lompat naik di area merah. RSI pun masih di pertengahan, masih jauh ke atas. Untuk ATH, saya sendiri, pribadi sendiri, ATH itu akan dilewati dengan mudah karena sangkuternya masih dikit, juga market cap-nya masih kecil, dan yang mana ATH-nya juga nggak begitu tinggi. Jadi TA-nya ini sudah dari bearish, ini arah bearish ke sini, sudah menunjukkan melengkung ke arah bullish. Hanya kita sabar saja, ya. Itulah yang akan terjadi. Dan kuartal 4 sudah 1 bulan, sedikit lagi tinggal waktu, hanya menunggu 2 bulan. November, Desember, disitulah kuartal 4 biasa selalu terjadi bull market. Itu menurut pandangan saya. Saya nggak mengajak-ngajak, Anda tetap riset mandiri karena di dalam kripto sangat berbahaya, berisiko tinggi, bisa menjadikan Anda cuan mendadak ataupun mendadak menjadi kere. Itu ya, ondal-andel, bahaya. Ya, langsung kita akan melihat dari BTC-nya, kita harus waspada. Memang di BTC-nya ini untuk daily-nya memang kondisi lagi di pucuk, dan kemarin yang ikut saya di grup memang saya kasih tahu untuk hati-hati di BTC-nya karena TA-nya sedang kondisi di pucuk. Loh, kok kayak begini? Ya, kita akan lihat bersama di daily-nya itu kondisi memang di pucuk, baik dari Ichikiwir ataupun dari RSI, ya. Ichikiwir dan RSI-nya sama, kondisinya ada di pucuk. Ya, bentar. Oke. RSI ini kondisinya akan di pucuk. Ini makanya hati-hati, yang mau masuk sabar dulu.
nunggu sampai akhir bulan seperti apa. Saya rasa di bulan depan sudah berubah acara, sudah berubah harga ya. Kemudian kalau kita lanjutkan di sini, ini ditahan sangat alot di MA yang biru, akan tetapi biasanya tetap akan turun, akan masuk ke area demand ini, diawani Cikiwir ini akan lanjut ke atas, hanya turunan sebentar saja, koreksi yang wajar, kemudian mungkin akan lanjut kembali. Dan ini RSI-nya juga memprihatinkan ya, kondisinya di pucuk, ini biar turun dulu dikit ke sini, baru nanti masuk di area sini, baru kita akan loncat ke atas lagi, menurut pandangan saya seperti itu. Dan lihat perdagangannya sangat ramai sekali, turun nggak mau banyak, naik juga nggak mau banyak, artinya kondisi sideways. Kalau sideways begini kita mau nyopet apa? Nyopet ondol anjlok, dengkul anjlok, ya sabar. Trader yang hebat kelas dunia pun mampus kalau melihat kondisi market seperti ini, ya mau dicopet-copet apa? Sideways di harga 0,153 ataupun 0,16 paling di situ, ataupun di USDT-nya 0,0098. Dan kita harus hati-hati di koin PP ini, biasanya karakternya sideways seperti itu, tahu-tahu ngebom ke atas gila-gilaan, nggak ngotak, bisa lompat sampai puluhan kali lipat, bahkan 15 kali lipat pernah. Saya rasa yang masuk dari tahun lalu hingga sekarang, walaupun ada yang di pucuk masuk, ada yang di bawah juga dari tahun lalu, bertahap tentunya masih cuan besar juga. Dan posisi rankingnya kita lihat bersama untuk si PP ini, menurut saya nggak perlu dikhawatirkan lagi, khawatirkan kan. BTC-nya sudah mulai ngaceng kembali di 1 miliar 63 juta, dengan Ethereum masih di 39. Ya, yang kemarin dikatakan si Donald Trump, koin yang berbasic DeFi ada 3, punya Trump sendiri, dan satunya kalau punya Trump saya rasa jangan, hati-hati karena kinerjanya buruk saya lihat. Kemudian yang pilihan kedua Sol, meme koinnya ada di PP. Memang banyak koin yang terbang di jaringan Solana, tapi saya masih sanksi karena sepanjang sejarah hanya di jaringan Ethereum saja yang kemudian menjadikan orang jutawan. Dan ini ada faktor X dipakai di PancakeSwap, dijadikan hadiah sirup poolnya PancakeSwap. Ini adalah suatu faktor X yang luar biasa menurut saya. Ada apa dengan PP ini ke depan? Karena ini koin deflasi dan menjadi ikon internet dari Matt Fure yang sangat terkenal. Dan kalau kita melihat dari rapotnya, yang mana koin ini kita lihat rankingnya pun berada di 24, dan market cap-nya, kapitalisasi pasar ada di 64,7 miliar rupiah. Artinya bisa mengungguli daripada internet komputer ICP, Bitasor, juga Fed, Kaspa, Monero, Stellar, Stack, Ethereum, Pol, Ethereum klasik ya, Pol, Render, juga Dokewib, OKB, Arbitrum, AAV, Philcoin, Optimis, semua kalah sama kejantanan PP. Market cap-nya, yang namanya market cap gede bisa dijadikan barometer, artinya paus-paus ya pilih di situ. Ini belum seberapa, masih dalam kondisinya 60 sekian miliar, itu masih hitungan rupiah, itu uang yang kecil, belum bull market, belum masuk yang benar-benar uang masuk ke PP, itu belum. Sedangkan Elon saja punya 757 triliun, gila nggak? Belum ada apa-apanya. Itu kalau senetes saja ya ilernya Elon masuk ke PP nggak gila-gilaan. Pokoknya naiknya luar biasa, saya kira begitu. Ya, ngapain kita takut lagi? Yang mana sekarang sudah kuartal 4, sudah tinggal 2 bulan lagi. Dengan adanya Pilpres yang tiba-tiba terbang, historinya ketika Pilpres itu selalu Bitcoin terbang. Dan yang mana di tahun ini merupakan tahun fundamental yang bagus dengan pemangkasan suku bunga yang akan berjalan sampai 1,5 tahun, dan di bulan Desember itu direncanakan 100 basis poin. Yang mana tahun 2022 hingga sekarang ada menaikkan suku bunga
gencar banget sampai totalnya 525 basis point, membuat market kering. Sekarang waktunya akan dibasahi, jadi saya rasa harus semangat ya masuk di PP ini koin-koin, dan dilihat dari Bitcoin dominan yang saat ini memang menggila, dan banyak info-info yang akan memperkirakan di 60% kemudian akan terbang. Sekarang sudah masuk ke 59, saya rasa nggak akan lama lagi akan terjun, kemudian akan terjadilah all season. Ya, ini sangat bagus sekali saya rasa. Dan kalau kita lihat dari keseluruhan ini di sepanjang waktu, ya itu lihat sendiri di tahun 2022 itu kondisinya di sekitar 40%, kok Anda masuk ya salah, dan sampai sekarang naik-naik terus, artinya tergencet. Dan lambat laun saya kira setelah melekok, mabok, muntah, kenyang di BTC, mungkin juga akan beralih ke altcoin. Saya rasa biasanya seperti itu, memang sabar, dan akan mulai dari ETH. Kalau ETH udah terbang, itulah yang akan membawa dampak terbangnya altcoin, karena semua altcoin banyak yang ada di jaringan ETH. Jadi yang saya sampaikan ke kalian yang sudah punya koin PP, saya harap jangan dijual murah, sayang. Karena dari sepanjang sejarah tahun 2013 hingga sekarang yang nilainya bagus ada 3 koin yang mampu rankingnya di top CMC 18 dan market capnya sampai 100 miliar rupiah, ada hanya 3, yaitu Doge, Shiba, dan PP. Akan tetapi Doge, Shiba, dan PP sudah masuk Coinbase dan Robinhood dan sudah mengalami bull run. Untuk PP, bibit unggul yang market capnya masih kecil, sangkuternya dikit, juga ATH-nya nggak terlalu tinggi, yang mana belum mengalami masuk Coinbase, Robinhood, dan belum mengalami bull market. Pandangan saya inilah koin yang terbaik di antara yang baik untuk urusan meme coin. Saya yakin ada di PP, dan saya pastikan untuk tahun 2025 akan menjadi meme coin terbesar, akan menggeser Shiba dan Doge. Itu pandangan saya. Mungkin itu yang saya sampaikan pada siang hari ini. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Mas Bro tentunya nggak sempurna, mohon maaf. Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Kiranya saudara yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal, Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.